lain-lain. Gak bisa mangkoknya tengkurap. Ketika bulan suci Ramadan, Allah sedang menggerojok rahmat makfirahnya. Allah sedang menguncurkan rahmat dan makfirahnya pada seluruh umat di dunia. Kira-kira kalau mangkok kita tengkurap, kita dapat kebahagiaan atau enggak? Kalau mangkok kita tengkurap, gak kebahagiaan. Karena apa? Di hati kita ada namanya musuh dendam, masih dendam sama orang, masih belum mau memaafkan kesalahan kepada kita, menyebabkan kita seperti mangkok yang terpuruk. Kita istighfar beribu-ribu kali sama Allah, gak akan diterima istighfar kita. Kita minta ampun, kita tobat, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mangkok kita masih terpuruk. Oleh karena itu, mumpung masih ada 3 minggu, ayo mangkok kita angkat, jangan terpuruk aja. Kita rugi fasilitas Allah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Allah sedang ngobrol. Kalau bahasa pajak, Allah sedang bikin pemutihan. Suatu bulan penuh ini kita nabung kan sudah banyak ya. 1 tahun. 1 tahun kita sudah nabung banyak nih Pak. Alhamdulillah Pak. Nabung dosa. Nabung maksiat. Ada tinggi segunung dah dosa kita. Maksud kita ada tinggi segunung apa 3 gunung Pak? Anggap gak apa-apa yang udah terlanjur, tapi ini masa pemutihan 1 bulan, masanya habis itu udah habis selesai dah. Masa pemutihan cuma 1 bulan, dosa kita segunung, 2 gunung, 3 gunung. Kesempatan pemutihan ini ayo kita putihkan, kita bersihkan, minta ampun seampun-ampunnya, taubat nasuha. Mumpung di bulan Ramadan Allah dibuka, diobrol oleh Allah. Tapi ingat Bapak-bapak Ibu sekalian, ini jarang sekali dibahas Ramadan. Di TV aja juga ada. Percaya, di TV-nya dibahas. Kita asik beribadah kepada Allah, tapi kita lupa ada penyebab yang ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu karena kita pernah ngaji. Ya. Ini yang menjadi mangkok tengkurap. Buka, makanya ulama-ulama kita dulu, makanya para kiai dulu itu ngajari sama kita kalau sebelum masuk Ramadan bersihin itu diri daripada kotoran zahir, kotoran batin. Kotoran zahir berupa apa? Berupa hubungan sesama manusia. Mungkin kita ada kesalahan orang kita lepas, dan sedang belum kita maafkan kita lepas, atau kita punya salah sama orang kita minta maaf. Secara batin kita tobat sama Allah. Jadi ketika masuk Ramadan, batin hati kita sudah bersih, batin kita, hati kita sudah suci. Ketemu dengan bulan Ramadan, bulan suci, suci ketemu suci, satu senyawa maka dia akan melebur menjadi satu. Asik dalam Ramadan menjadi satu. Ini. Dan sekarang kelupaan kemarin kita belum bersihkan zahir kita. Dan sekarang mumpung masih ada 3 minggu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih menyimpan rasa marah oleh itu kita lepas. Kalau ada orang minta maaf kepada kita, kita maafkan, itu kelasnya baru muslim. Tapi kalau ada orang berbuat salah sama kita, orang itu nggak mau minta maaf sama kita maafkan, kelas kita lebih tinggi, itu kelas muslim. Sampai ada cerita seorang wali, jadi wali gara-gara setiap mau tidur dia mendoakan semua orang yang telah berbuat salah sama dia. Kemarin dia digitak kepalanya sama orang, kesel, dia mintakan ya Allah ampunkanlah dosa orang itu. Kemarin dia ditempeleng sama orang, kemarin dia dicaci maki orang. Itu dia doakan kalau dia ya Allah ampunkanlah dosa-dosa orang yang telah berbuat salah dengan saya. Jadi jangan sampai kau siksa dia karena kesalahan kepada aku, diampunkan semuanya. Itu yang harus untuk orang itu menjadi wali. Oleh karena itu masih ada 3 minggu lagi, ayo ibu kita bersihkan, jangan sampai kita menjadi mangkok yang tengkurap. Mangkok yang tengkurap ini jangan dianggap main-main. Kalau kita sampai mati, mangkok kita masih tengkurap, ditahlilin 7 hari 7 malam, ada sampai bentar. Ditahlilin sampai 40 hari, 100 hari, 1000 hari, mental semua. Dihatamin Quran, dibacain Fatihah, mental semuanya. Karena mangkoknya masih tengkurap. Kalau kita minta maaf kepada orang lain, mungkin orang lain bisa memaafkan kita. Kata orang lain, ya dia maafin ya, namanya berhati. Ya kan, gua maafin kesalahan dia, tapi persoalannya adalah ketika kita sendiri belum mau memaafkan orang lain, sehingga kita mati masih membawa dendam, kita mati masih membawa kesalahan orang yang belum kita maafkan, rasa iri, rasa benci masih kita bawa mati. Ini yang saya maksud, mangkok masih tengkurap, ditahlilin kada nyambung.
dibacain doa kagak nyampe. Persoalan mangkoknya terpuruk. Ini bahaya mangkok yang terpuruk. Mumpung kita masih hidup, ayo kita lepas, kita buka semuanya. Jangan sampai kita menyimpan dendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang kita. Tidak tahu sekarang lagi kesal terlalu mati. Nah makanya oleh karena itu setiap kali kita mau tidur, kita berdoa, ampunkan semua orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Amin. Yang terakhir, yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap Ramadan, setiap tahun pasti sering mendengarkan tausiah bicara tentang Ramadan. Sebetulnya yang diomongin itu apa sih? Kita berkali-kali berpuluh-puluh tausiah tentang Ramadan, tapi kayaknya hasilnya bagaimana? Jadi sebetulnya yang harus kita pahami adalah pertama, kenapa sih Allah nyuruh kita puasa? Ini yang pertama harus kita pahami. Jangan ibaratnya begini, ibaratnya kalau kita mau ke pasar, kita tahu apa yang kita mau beli di pasar. Jangan sampai mau ke pasar kagak tahu apa yang di pasar, pulang lagi lalu apa yang kita tahu biar apa. Jadi sebelum kita ke pasar, kita harus tulis apa aja yang kita mau beli di pasar. Jadi pulang dari pasar kita bawa sesuatu. Jadi Ramadan, kita menuju Ramadan, kita sudah tahu untuk apa ini kita masuk bulan Ramadan. Selesai Ramadan, kita membawa sesuatunya apa? Sesuatu pahala yang besar itu kita dapatkan, dosa yang diampunkan. Itu karena kita tahu oleh karena itu kita perlu tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita puasa. Sebetulnya Allah itu rasa sayangnya Allah yang luar biasa kepada kita. Tapi manusia ini susah banget disuruh benar. Jadi Allah menyuruh kita puasa, tujuan Allah cuma kepengen manusia ini pada benar. Bahasa Qurannya Allah kita takut, agar kita benar, agar kita bertakwa, agar kita jadi orang yang baik. Begitu aja tujuannya sebetulnya. Dan terus kenapa kalau sudah jadi orang baik? Kalau kita sudah jadi orang baik, kan baik standarnya baik itu kan artinya di hubungan manusia diterima di depan Allah, baik itu standarnya baik itu. Maka standarnya baik ada di dalam takwa. Nah kalau kita sudah baik, maka nanti kata Allah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah kalau kita sudah dicintai oleh Allah, selesai udah urusan. Kalau Allah sudah mencintai kita, selesai sudah urusan. Selesainya gimana? Kalau Allah sudah mencintai kita, jangankan yang kita minta sama Allah, yang kita kagak minta aja diturutin oleh Allah, dikabulkan, dipenuhin semua yang kita tidak minta. Apalagi yang minta, namanya juga orang cinta, betul nggak? Yang pada punya bini pada cinta, paham nggak yang namanya cinta? Kagak orang, kagak usah harus diminta namanya orang cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah dengar cerita tentang Imam Barseso, seorang alim ahli ibadah, punya pesantren gede, 60.000 santrinya, tapi mati dalam keadaan yang su'ul khotimah, mati yang jelek. Yang kedua, kita juga sering dengar ada hadis masyhur diriwayatkan Bukhari Muslim, seorang yang sudah membunuh 100 orang, yang dibunuh karena kaleng-kaleng para kiai yang dibunuh, mati 100 orang yang dibunuh itu mati dalam keadaan yang husnul khotimah, mati yang baik. Pertanyaannya adalah, kenapa Imam Barseso seorang yang sangat alim ahli ibadah, punya sangat yang banyak, kok matinya su'ul khotimah, mati yang jelek? Sedangkan si perampok yang sudah membunuh 100 orang, kok matinya husnul khotimah, mati yang baik? Jawabannya hanya satu, Allah cinta dan Allah tidak cinta. Kepada Imam Barseso, Allah tidak cinta, makanya dimatikan su'ul khotimah, matinya mati kafir. Kepada seorang yang sudah membunuh 100 orang, itu Allah cinta, makanya matinya dimatiin dalam husnul khotimah, dalam keadaan Islam bertaubat. Persoalannya adalah cinta. Nah, tujuan Allah adalah nyuruh kita puasa agar kita baik. Kalau kita jadi orang baik, maka innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Kalau kemudian kita sudah dicintai oleh Allah, jaminan orang yang dicintai oleh Allah yang pertama, matinya husnul khotimah. Kalau orang baik, yang kedua, kalau sudah dicintai oleh Allah, hidup kita ditata oleh Allah.
rezeki kita ditata, dicukupin. Atau bahasa Al-Qur'annya apa? Bahasa Al-Qur'annya ya zukuhu min haitsu la yahtasib. Ya, dipenuhi oleh Allah. Gak usah meminta, gue tahu. Ya, tahun depan lo pengen banget jadi punya rumah, sekarang punya rumah, gak usah minta, gue kasih rumah. Jadi Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, nggak usah kita minta. Itu kalau kita baik, kalau kita dicintai Allah. Yang ketiga apa? Kalau orang sudah dicintai Allah, anaknya dijadikan anak turut dan soleh dan solehnya. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah. Yang terakhir apa yang tepat kalau orang sudah dicintai Allah? Pasti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk menjadi orang dicintai Allah itu tadi, ini lantaran lewatnya melalui mediasinya melalui Ramadan. Kenapa Allah dalam kalimat lain tidak menyebutkan begitu? Banyak yang khusus untuk puasa lah. Adalah kita takut agar kalian semua menjadi orang baik, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Puasa ini spesial di antara 5, di antara 4 kewajiban yang lain. Puasa ini paling spesial. Coba dari awal kita dulu. Kalau kita sholat itu kelihatan nggak? Kelihatan, kita rajin banget, alim banget, sholatnya rajin, kelihatan manusia. Kalau kita pergi haji, apalagi orang sekampung diundang, umroh orang sekampung diundang, kelihatan. Kalau kita zakat, kelihatan. Ya kan? Tapi kalau kita puasa, itu nggak ada yang tahu. Puasa itu kecuali kita aja sama Allah. Yang tidak ada itu ada ini sehingga puasa ini spesial, ibadah yang di mata Allah spesial, sehingga kualitas ibadah ini nanti akhirnya adalah kita takut, targetnya adalah agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak saya masih ada waktu 20 menit lagi nih. Saya tahu ini udah habis. Masih. Kalau belum sedikit saya mau kupas, sedikit paling 5 menit saya kupas ini. Jadi begini. Jadi kenapa yang kedua, kenapa Allah mensyariatkan kita puasa ini begini? Di dalam diri kita ini ada 2 unsur, ada yang namanya akal, ada yang namanya nafsu. Akal selalu mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita untuk beribadah, mengajak kita untuk taat kepada Allah, itu akal. Kalau nafsu yang ada di diri kita itu tugasnya nafsu, kerjaannya nafsu ngajak maksiat, ngajak nakal, ngajak berbuat jahat, itu nafsu kerjaan. Jadi di dalam diri kita itu ada 2 unsur, nafsu dengan akal. Jadi bertempur terus setiap hari itu. Ya, jadi kadang akal menang, kadang akal kalah. Di jalan ini akalnya menang, ada seorang aja mampir ke masjid. Ya kan akalnya menang, sholat jamaah. Pulang sholat jamaah, akalnya kalah, dia sudah cakep, diganti sudah dicakep. Itu akalnya ini kalah. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Nah, kemudian ada lagi unsur yang ketiga adalah setan. Setan sebetulnya unsur eksternal masuk ke dalam diri manusia, membantu kerja-kerja nafsu. Ya, jadi nafsu dibantuin sama setan. Jadi di dalam diri kita akhirnya terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara satu akal melawan 2 musuh yang hebat dari nafsu dengan setan. Dan kira-kira saya mau tanya, kalau 1 lawan 2, kira-kira yang menang siapa? Pasti yang menang 2. Oleh karena itu manusia di dunia ini lebih banyak, hampir semua manusia lebih banyak berbuat salah daripada berbuat baik. Makanya kata ulama al-insan kalau kotor manusia itu tetap kotor, jelek, disian jelek, karena musuhnya ada 2. Manusia musuhnya 2, setan dengan nafsu. Jadi manusia sehari-hari itu lebih banyak salahnya daripada benernya, lebih banyak dosa daripada beribadah. Maklum karena 1 lawan 2. Nah, kalau kondisi seperti ini kemudian orang itu meninggal, dipastikan orang ini 100% pasti masuk neraka karena kesalahan lebih besar daripada ibadahnya. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan umat Nabi Muhammad semata-mata ditujukan untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi umat Nabi Muhammad diciptakan bukan untuk masuk neraka, tapi untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kenyataannya karena ada setan sama nafsu, kita nggak bisa melawan itu. Orang hebat itu, orang yang hebat-hebat semua. Bagaimana? Tapi Allah nonton.
Allah ngotot tetap pengen memasukkan manusia ke dalam surga. Gimana caranya? Akhirnya Allah menciptakan Ramadan sebagai sarana untuk bantu manusia menang bertempur lawan dua musuh yang kuat itu. Bagaimana cara diciptakanlah Ramadan? Nah, setelah kita ngumpulin 1 tahun dosa kita udah 3 gunung, masuk Ramadan. Kemarin alasan kita apa? Alasan kita kemarin, ya Allah saya berdosa mulu karena saya gak kuat lawan nafsu, saya gak kuat lawan setan, karena kita dan semua. Sekarang Ramadan kata Allah, lu gak punya alasan lagi sekarang. Ramadan 2 musuh lu yang lu kata kalah kemarin, gue lumpuhkan kata Allah. Nah ketika Ramadan itu nafsu dilumpuhkan. Jadi nafsu itu begini, di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika Allah menciptakan nafsu, ketika Allah menciptakan akal dulu, ditanya, wahai akal, siapa aku ini kata Allah? Engkau adalah Allah Tuhanku, bagus dimasukkanlah ke dalam diri manusia. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Nafsu, siapakah aku ini? Engkau lah, engkau, aku ya aku. Engkau tidak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, nafsu? Tidak, aku tidak mengakui engkau sebagai Tuhan. Akhirnya nafsu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka 100 tahun nafsu diangkat lagi, ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku ini? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu? Tidak, dimasukin lagi nafsu ke dalam neraka. 3 kali dimasukin ke dalam neraka, nafsu masuk dulu. Terakhir, nafsu dimasukin ke dalam neraka juk namanya, neraka lapar. Setelah 100 tahun nafsu dimasukin ke dalam neraka lapar, diangkat ke dalam longleh, ditanya nafsu, siapa aku ini? Ya, engkau adalah Tuhanku, tempat aku menyembah. Gara-gara dibikin lapar, akhirnya nafsu jadi lemes, akhirnya dimasukkanlah ke dalam diri manusia. Kelemahan nafsu adalah di bawah lapar. Lapar nafsu tidak terpuji. Nah, kemudian setan. Setan ketika Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah, tidak ada Ramadan apabila datang bulan Ramadan putih abal jannah, dibuka pintu surga, wabulkan abal dan ditutup pintu surga, wasul bila disayatin dan dibelenggu, dirantai setan-setan. Jadi ketika ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Jadi di bulan Ramadan setan itu dirantai, tangan dan kakinya dirantai. Nah, sekarang ketika bulan Ramadan begini, bulan Ramadan ini sebagai ring, ya, sebagai pentas ring, main tinju. Ya, kemudian akal naik ke pentas, kemudian lawan 2 musuhnya, nafsu sama setan. Nafsunya sudah lulai, udah kayak orang gempor, terus kemudian setannya kakinya dirantai, tangannya dirantai, kira-kira menang apa kaki kita berantem? Jangankan 2 orang, 100 orang juga kalau begitu semua kita menang. Di bulan Ramadan musuh yang tadi super hebat kita kalah mulu, sekarang kita bertanding nih dengan orang yang dirantai, tangan kakinya dirantai, yang satu lagi udah gak kayak orang gempor, udah gak bisa jalan. Ilokan, di bulan Ramadan ini kita masih kalah. Ilokan, betul gak kira-kira nih? Sebetulnya betul nggak? Ini bisa dibuktikan Pak. Saya mau buktiin ini. Dari dulu bapak-bapak sekali merasakan apa yang saya rasakan ini adalah benar. Sekarang contoh ini. Di bulan Ramadan terbukti ketika setan dibelenggu nafsu di rumah itu terbukti. Masuk saja Ramadan, auranya sudah beda. Auranya saja sudah beda. Kemudian, kemudian terawih. Banyak nggak di mana-mana terawih? Ya ini kagak banyak, tapi kalau kagak mau. Ya kan? Di mana-mana di kampung-kampung, di kota-kota, ramai orang terawih. Habis itu tadarusan, ramai nggak tadarusan? Ramai tadarusan, nanti lagi jam 3 ada bangun sahur, sholat tahajud. Enak nggak rasanya ibadah? Enteng nggak? Enteng ibadah, karena apa? Musuhnya udah pada gempor, musuhnya udah dibelenggu, jelas enteng. Ya, musuhnya sudah diluluhkan, sudah dikalahkan, sudah dilantai oleh Allah. Nah, sekarang coba kita buktikan. Habis Ramadan masuk Lebaran, musuhnya udah dilepas tuh sama Allah. Sudah kuat lagi musuhnya. Pak Edi teriak-teriak, habis Lebaran Pak Edi teriak-teriak, wahai bapak-bapak, habis sholat maghrib, habis sholat isya, nanti kita terawih ya, rame-rame. Ada yang datang apa kagak? Akhirnya ketemu. Pak Edi bangun jam 3 teriak-teriak, ayo kita pada puasa, sahur, puasa Senin Kemis. Ada yang pada bangun apa kagak? Kagak ada. Karena apa? Nafsunya sudah kuat lagi, setannya sudah lepas dari rantai. Betul nggak kira-kira ngomongnya begini?
Nah ini cuma 1 bulan kondisi seperti ini, kita maksimalkan usaha kita, maksimalkan mumpung kita sedang dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 3 minggu lagi kita berkompetisi. Terakhir, ya, sekarang kita ingin menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa Allah menciptakan Lailatul Qadar? Tidakkah cukup umat Nabi Muhammad diberikan Ramadan, masih ada bonus Lailatul Qadar? Untuk apa Allah menciptakan Lailatul Qadar? Ini harus paham nih Pak. Nanti kalau ujian ini bisa betul. Ya. Allah menciptakan Lailatul Qadar semata-mata ingin mengangkat derajat umat Nabi Muhammad. Sebab umat-umat yang dulu itu hidupnya ratusan tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Hud umurnya 472 tahun. Nabi Ibrahim umurnya 175 tahun. Nabi Ismail umurnya 137 tahun. Nabi Muhammad umatnya umurnya beresitin wasabina 60 sampai 70. Nah sekarang kita main matematika. Kalau umat Nabi Muhammad umur 50 tahun bertanding dengan umur yang 100 tahun beribadah, kira-kira pahalanya lebih banyak mana? Lebih banyak yang 100 tahun. Nah kalau pahalanya lebih banyak, otomatis dia menempati posisi surga yang VIP. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang cuma 50 tahun, surga ekonomi. Terus gimana kemuliaan umat Nabi Muhammad? Katanya di dalam Al-Quran berhubung dengan umat Nabi, katanya umat Nabi Muhammad umat terbaik. Masa terbaik surganya ekonomi? Tapi Allah tetap berusaha bagaimana caranya umat Nabi Muhammad tetap terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Diciptakanlah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah 1 malam sama seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Nah sekarang umpamanya umur 50 tahun, ketemu Lailatul Qadar 10 kali, 83 kali 10 berapa? 830 tahun. Kalau ketemu cuma sekarang 10, kalau 20 kali, nah hingga akhirnya umurnya umat Nabi Muhammad yang cuma 50 tahun, karena sering bertemu dengan Lailatul Qadar, sama seperti orang yang beribadah umur ribuan tahun. Sedangkan umat-umat sebelumnya kalah akhirnya. Akhirnya umat Nabi Muhammad menempati posisi surga yang VIP, surga yang nomor 1, surga yang besar, surga yang sangat besar. Bagaimana caranya kita mengetahui yang namanya Lailatul Qadar? Nah ini ada pengalaman. Ya. Abi Hasan Asazili yang punya Tariqah Asaziliyah itu seumur hidup 40 tahun bertemu dengan Nabi Muhammad, seumur hidup semenjak dia balik, nggak sampai mati ketemu Lailatul Qadar setiap tahun. Ya, Abi Hasan Asazili, pimpinan Tariqah Asaziliyah, itu seumur hidup semenjak dia balik sampai mati tiap tahun ketemu Lailatul Qadar dan ketemu Nabi selama 40 tahun. Jadi akhirnya dia membuat satu rumusan, ditandai. Dia megang pulpen atau kertas ditandai. Kemarin puasa mulainya hari Minggu. Kalau puasa hari Minggu, bertandain. Lailatul Qadar hari apa ini? Akhirnya Abi Hasan Asazili punya rumusan Pak. Dia tulis, kalau puasanya di bulan hari Minggu, Lailatul Qadar jatuh tanggal 29. Tulis 29. Besok kali itu akan disebut lagi. Besok disebut lagi. Ditandai akhirnya. Bertandai akhirnya membuat satu teori, satu rumusan. Ini menurut Abi Hasan Asazili, kemarin kita mulai puasa hari apa Pak? Ahad. Hari Minggu. Go. Hari Minggu, maka kalau kata Abi Hasan Asazili, kalau dimulai hari Minggu, maka Lailatul Qadarnya adalah tanggal 29. Ya, tapi jangan dijagain begitu Pak. Ya, itu benar. Tetapi kita yang pertama di setiap malam ganjil kita jagain itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang yang baik, mati di khotimah dan diampunkan semua dosa-dosa kita. Demikian semoga dapat bermanfaat. Kalau kepanjangan kita maaf. Wassalamualaikum